FIFA melontarkan pernyataan resminya, perencanaannya untuk menjual beberapa event-event penting termasuk Piala Dunia kepada pihak lain. Ini yang menjadi headline beberapa hari belakangan terkait isu kontroversial kembali FIFA di bawah Infantino ini yang mengajukan rencana untuk menjual entah sepenuhnya atau sebagian event-event pentingnya kepada pihak lain ataupun pihak ketiga. Ringkasnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau selama ini event Piala Dunia itu dihandle sendiri oleh FIFA, tapi apabila program atau rencana ini berjalan, maka event Piala Dunia itu akan dijalankan atau dioperasikan oleh pihak lain. Yang dimana program yang diajukan ini adalah kompetisi-kompetisi yang selama ini digulirkan FIFA termasuk Piala Dunia, secara saham bisnisnya itu akan diberikan kepada membernya, terutama membernya yang mampu atau yang memiliki saham. Tentu saja hanya negara-negara tertentu yang mampu membeli saham kompetisi tersebut. Dan bisa juga dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta. Ini yang masih kontroversi. Beberapa negara telah melontarkan statementnya perihal ini atau member FIFA telah melontarkan statementnya perihal perencanaan sang presiden ini. UEFA, asosiasi dari sepak bola Eropa ini dengan 55 membernya telah menyatakan menolak akan rencana tersebut. UEFA dan 55 membernya menganggap bahwasannya rencana ini seolah terlalu dalam tanda kutip mengkomersilkan sepak bola. Kita tahu memang sepak bola sudah menjadi industri yang sangat besar, sangat masif. Tapi jangan sampai hanya mengejar industri, tapi meninggalkan nilai-nilai peradaban di dalam sepak bola itu sendiri. Itu statement yang disampaikan oleh UEFA resmi. Yang menariknya, di dalam negeri, Ketua PSSI kita, yang juga merangkap sebagai Menpora, Pak Erick Thohir, di beberapa kesempatan wawancara menyampaikan bahwasanya mendukung atas apa yang direncanakan Infantino perihal tentang penjualan saham entah sepenuhnya atau sebagian kompetisi-kompetisi penting FIFA. Erick Thohir beralasan bahwasanya ini kalau dipelajari karena memang ini masih proses perencanaan ya teman-teman. Jadi ini belum dalam tanda kutip belum dibahas secara detail prosesnya seperti apa. Cuma dari wacana ini Erick Thohir selaku ketua PSSI kita menyampaikan bahwasanya ini tentu akan menambah dalam tanda kutip pundi-pundi dari sisi pembangunan ekosistem sepak bola terutama di Indonesia. Karena selama ini FIFA dengan program-program yang telah berjalan saat ini sudah banyak membantu PSSI kita. Ditambah lagi apabila program ini berjalan, maka akan ada tambahan reward yang diberikan kepada para membernya. Jadi ada nominal teman-teman. Nominal ibarat kata itu uang atau finansial yang akan disuntikkan apabila kan harapannya usaha ini atau program ini berjalan terus menghasilkan pundi-pundi rupiah. Lah pundi-pundi rupiah ini nantinya akan didistribusikan kepada para membernya. Tapi kita tahu teman-teman, Infantino ini adalah sosok yang kontroversial. Kita tahu yang kemarin saja di Piala Dunia juga banyak sekali hal-hal yang kontroversi yang dilakukan oleh Infantino. Mulai dari pencabutan kartu merah tim nasional pemain daripada tim nasional Amerika setelah mendapatkan kartu merah terus dicabut, dievaluasi lagi bisa karena ada intervensi dari presiden atau pemerintah dari Amerika Serikat pada waktu itu. Kemudian ada kasus daripada wasit yang akhirnya gagal tugas karena ditolak oleh imigrasi Amerika, tapi FIFA juga nggak bisa membantu. Banyak sekali kritik. Kemudian perihal Iran, bagaimana tim nasional Iran kemarin perlakuannya sangat-sangat tidak menyenangkan dan tentu ini adalah alarm
bagi kepengurusan Infantino. Ditambah lagi sekarang pengajuan atau program yang diajukan oleh Infantino. Ini tentu akan menjadi polemik besar apabila suatu program ini tidak dijabarkan secara utuh. Bahkan kita tahu program atau penjabaran belum utuh pun sudah banyak penolakan. Ini kita lihat bahwasanya memang secara personal image daripada Infantino dengan FIFA ini sudah mulai kurang memiliki kepercayaan oleh sebagian besar membernya. Itu kalau yang kita baca, teman-teman. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman, yaitu FIFA Asian Cup 2026 akhirnya rilis resmi dengan komposisi pesertanya yang telah diumumkan di halaman resmi FIFA. Kita tahu, teman-teman, Piala FIFA Asian Cup sama Piala AFF ini berbeda. Kalau FIFA Asian Cup ini adalah turnamen resmi yang ada di dalam naungan FIFA. Edisi pertamanya itu akan dilaksanakan di bulan September hingga Oktober 2026. FIFA Asian Cup adalah agenda resmi FIFA, jadi ada di jeda internasional FIFA, yang dimana nantinya para pemain-pemain kita, pemain diaspora kita yang bermain di laga-liga Eropa, tentu kemungkinan besar akan bisa ikut hadir karena ini kompetisi resmi FIFA yang jadwalnya juga memang akan jadwal resmi yang akan dirilis oleh FIFA. Jadi ada dua divisi, teman-teman. Ya, dua divisi ini berdasarkan peringkat FIFA. Jadi kalau di divisi 1 itu ada Indonesia, Malaysia, India, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, seperti itu. Kalau di divisi 2 itu ada Hong Kong, kemudian ada Brunei Darussalam, ada Laos, ada Kamboja, ada Timur Leste, dan lain-lain. Di masing-masing divisi itu ada 2 grup. Indonesia di Asian Cup 2026 ini akan tergabung dengan grup A di divisi 1. Di grup A akan ada Indonesia, Malaysia, India, dan Singapura. Dan selanjutnya ada di grup B, ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan selanjutnya. Format ini tidak mengenal akan adanya babak semifinal, yang ada hanya babak final. Jadi masing-masing juara grup, ya, itu nanti akan diadu di final. Dan peringkat 1, peringkat 2-nya, masing-masing grup, itu akan diadu untuk penentuan peringkat ketiga. Jadi peringkat 1, 2, 3 itu akan mendapatkan hadiah uang tunai, teman-teman. Kemudian di divisi 2 juga sama, namun yang terbaik dari divisi 2 peringkat 1, 2 nantinya ini akan naik ke divisi 1 dan divisi 1 juga akan turun. Peringkat 2 terburuk akan turun ke divisi 2. Seperti itu untuk edisi selanjutnya. Itu untuk FIFA Asian Cup 2026. Ya, semoga saja ini adalah turnamen yang semakin bisa memberikan kita kontribusi untuk poin FIFA, karena memang ini agenda FIFA resmi. Jadi kemenangan-kemenangannya akan mendapatkan poin FIFA. Target daripada federasi kita adalah masuk ke 100 besar atau bahkan 50 besar kemarin yang disampaikan oleh ketua federasi kita, PSSI kita. Itu sekilas tentang FIFA Asian Cup 2026 yang mulai rilis resmi terkait masalah format dan pesertanya. Teman-teman, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu tentang persiapan tim nasional kita menghadapi Timur Leste. Di atas kertas, kita mempunyai segalanya untuk dapat memenangkan laga, bahkan dengan skor yang cukup besar. Tapi pertandingan sepak bola bukanlah tentang hanya perhitungan matematika di atas kertas, tapi juga tentang mentalitas dan keberuntungan, teman-teman. Coach John Hedman di beberapa kesempatan kemarin sebelum bertolak tetap berupaya menampilkan pemain terbaiknya di dalam laga menghadapi Timur Leste ini. Ini pertandingan yang mutlak harus dimenangkan oleh tim nasional Indonesia untuk terus menjaga asa lolos ke babak selanjutnya dan modal besar untuk menjelang laga krusial menghadapi Vietnam di Pekansari Bogor. Kemungkinannya, prediksi kita, Coach John Hedman akan
banyak mengistirahatkan beberapa pemain pentingnya seperti Michel Baker dan Tom Hai, atau bahkan mungkin Rizky Ridho yang akan coba diistirahatkan. Karena ini untuk menjaga kondisi fisik daripada Michel Baker, Tom Hai, dan juga Rizky Ridho untuk menjelang laga menuju Vietnam di Pekansari nantinya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap akan diturunkan dengan maksimal sambil untuk segera mencari poin cepat atau memenangkan laga dengan cepat, mencetak gol dengan cepat, mungkin 1 atau 2 gol, baru nanti di jeda babak kedua pemain daripada tim nasional utamanya itu akan ditarik. Itu kalau prediksi kita. Karena sebenarnya secara komposisi kedalaman skuad kita masih cukup oke untuk menghadapi Timur Leste. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi adalah di atas kertas, teman-teman. Kita masih memiliki Sadil Ramdhani, kita masih memiliki Jens Reven yang kemarin juga cukup bagus ditampilkan. Kita di lini tengah masih ada Kadek Agung, di belakang kita masih memiliki Brian Fatari yang kemarin tampil juga cukup epic. Nah, itu adalah opsi-opsi yang kemungkinan nanti akan ditampilkan oleh John Herdman untuk menjaga kebugaran pemain menjelang laga krusial melawan Vietnam. Kita tidak bisa menampilkan line up-nya, teman-teman, karena biasanya line up akan turun atau rilis itu 1 jam menjelang laga bergulir. Ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi John Herdman, karena ini adalah partai tandang pertama AFF Cup 2026. Kita doakan semaksimal mungkin, semoga tim nasional kita mendapatkan raihan hasil positif untuk menjelang laga krusial menghadapi Vietnam. Dan di hari ini juga Vietnam akan melakoni laga krusialnya menghadapi Singapura. Tentu kita berharap pertandingan ini minimal berakhir imbang. Semoga berakhir imbang, atau kalau enggak gitu menang Singapura lah. Kita harapannya agar Singapura aja yang lolos, bukan daripada Vietnam yang lolos. Tapi anyway, apapun tim siapapun yang akan kita hadapi, harusnya kita tetap optimis untuk dapat mengalahkan semua lawan-lawan kita di Piala AFF dan kemudian meraih champion di Piala AFF edisi 2026 ini. Salam olahraga, salam kode bola.